Mas Dono, kita tahu kalau film yang satu ini diangkat dari novel yang juga rilis di bulan April 2025 dan akhirnya diangkat menjadi layar lebar. Ini pasti tantangan juga ya, atau sebagai penulis ada ide-ide yang tentunya ditransfer secara visual. Bagaimana ceritanya Mas Dono untuk perjalanan filmnya? Perjalanan dari awal film ini adalah cerita novel yang saya tulis bersama istri saya Zora Vidianata. Awalnya adalah bagaimana kita baru merasakan betapa perjuangan seorang ibu itu besar setelah ternyata ketika kita berkeluarga, punya anak, mengalami betapa sulitnya komunikasi terhadap anak, kita baru merasa menghargai, oh ternyata dulu mama sulit juga menghadapi kita dan kita sekarang punya kesulitan untuk menghadapi anak. Sebenarnya idenya seperti itu. Beberapa yang teman-teman saksikan di dalam filmnya itu nyata terjadi dalam hidup saya dan istri saya. Seperti adegan foto keluarga yang setiap tahun dilakukan pada saat Lebaran itu terjadi pada keluarga kami. Awalnya saya masuk ke dalam keluarga istri saya. Pernikahan kita hampir 17 tahun. Setiap tahun kalau pulang ke Pontianak, saya harus foto bareng keluarga dengan baju yang seragam sama. Saya sebagai orang luar, maksudnya saya mantu kan. Saya sempat protes seperti Azam, mungkin apain sih ini setiap tahun harus foto seperti ini. Sampai pada satu titik saya menyadari foto itu adalah perjalanan dari keluarga kita. Dari mama papa Mas, punya mantu. Izin diganti dulu mic-nya, iya. Oke. Punya mantu, belum ada cucu sampai akhirnya punya cucu, kemudian cucunya besar, kemudian bertambah keluarga kita. Foto itu terus menjadi perjalanan dari cerita keluarga kita sampai akhirnya papa nggak ada. Itu adalah perjalanan dari cerita keluarga. Itu yang terjadi pada keluarga kami. Dan itu yang menjadi bagian dari bagaimana kami bercerita pada film ini. Apa yang terjadi pada Azam, itu juga terjadi pada saya. Azam ditolak untuk bekerja di industri film. 23 tahun yang lalu saya juga gitu. Saya nggak boleh jadi penulis. Ibu saya begitu sedih, nangis karena saya memutuskan jadi penulis. Mudah-mudahan 23 tahun kemudian, nanti malam ibu saya masih bisa menyaksikan. Tidak seperti Azam yang hanya menyaksikan satu bangku kosong. Insya Allah ibu saya akan menyaksikan seperti yang dijanjikan Azam, menyaksikan film anaknya di layar nanti malam. Makasih. Terima kasih Mas Dono sudah menulis dan juga akhirnya memvisualkan ini menjadi sebuah film. Baik, ini tentu pertanyaan selanjutnya ke Pak Rajes nih. Filmnya tayang, kita tahu banyak momen-momen terutama di bulan yang sesaat lagi akan kita ini ya, Ramadan. Kenapa akhirnya dipilih bulan Ramadan atau Idul Fitri? Selamat sore semua. Terima kasih untuk menghadiri acara itu walaupun kondisi hujan. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya balik tanyain ke anda sudah nonton film ini cocok gak buat Lebaran? Cocok banget ya, berarti udah kejawab. Sebenarnya Ramadan, Lebaran itu bukan cuma kumpul keluarga, tapi kumpul dan bicara dan menyembuhkan luka-luka. Yang penting generation gap yang salah pahamannya diselesaikan. Berarti Lebaran jangan dipikir cuma untuk kumpul sama keluarga, tapi curhat, apa yang terjadi, memaafkan, itu penting di bulan Ramadan. Dan mungkin anda udah menikmati lucunya, sedihnya, tapi sekarang mungkin sedikit cerah karena ada rockstar Pak Ikang Fauzi. Berarti mungkin sedikit lebih arah ke sana ya. Benar-benar ini cocok film Lebaran, makanya kita pilih tanggal untuk sesuaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Raja, setuju ya. Ini menjadi film momen kita untuk ngobrol kembali sama orang tua, sama keluarga. Nah, yang jadi tantangan nih saya ke Mas Hani nih sebagai sutradara. Tentu menerjemahkan sebuah buku hingga menjadi film ini pasti ada challenge-nya tersendiri. Gimana nih cerita dari sang sutradara?
Ya, terima kasih. Saya senang sekali ketika Mas Dono menghubungi saya untuk membuat film ini. Dan ketika saya baca, ceritanya memang sangat menyentuh. Buat saya, sesuatu yang menyentuh itu tantangan sendiri memang. Dimana kita bisa memvisualkan sesuatu yang sangat verbal menjadi sebuah visual yang bisa dinikmati sebagai komunikasi yang menurut saya agak unik ya film itu karena audio visual. Jadi dimana teman-teman bisa merasakan sebuah perasaan seperti kejadian yang benar gitu, dan itu bisa membuat nangis, membuat kita marah, membuat kita jengkel, membuat kita senang, dan itu tantangan di film ini. Dan film ini sangat memberi ruang yang sangat besar buat kita untuk membuat film ini. Dan ketika film ini jadi, teman-teman bisa merasakan emosi-emosi yang tergambar di penulisan skenario itu. Buat saya senang sekali karena ini sebuah tantangan tersendiri karena membuat film dengan sebuah skenario yang sangat kuat dan pemain-pemain yang sangat kuat. Saya senang sekali berada di sini dan mendapat kesempatan ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Fani. Ternyata ada tantangan tersendiri dari skenario yang kuat untuk menjadi film dan masih meninggalkan emosionalnya, itu juga tantangan ya dari sisi sutradara. Baiklah, karena tadi membahas tentang dari penulisan lalu juga ada peran. Nah, di sini ada penulisnya juga yang juga terlibat sebagai pemeran, ada Zora Vidianata. Halo. Nah, sebagai Jihan di sini. Ya. Gimana? Tentunya pasti ada unsur-unsur karena ikut menulis dan terlibat di film ini sendiri, lalu memerankan karakter. Gimana ceritanya itu untuk perannya, lalu juga peran-peran atau tokoh-tokoh di film ini? Ya, terima kasih. Jadi memang peran saya di sini kan sebagai Jihan. Jihan itu polisi. Sebenarnya ini karakter yang belum pernah saya mainkan dan ini sangat berbeda dengan karakter-karakter yang sebelumnya saya mainkan gitu ya. Karena kalau sebelumnya itu kan biasanya kalau nggak antagonis protagonis, tapi kalau Jihan ini kayaknya gimana karakternya itu harus gimana ya saya bilangnya ya, bukan datar ya, tapi karakter yang karakter sosok yang kuat polisi, tapi dia juga bagian dari keluarga. Jadi dia nggak bisa terlalu keras, tapi dia juga nggak boleh terlalu melo seperti anggota keluarga yang lainnya. Jadi memang itu tantangan sendiri buat saya. Saya sering tanya juga ke suami saya gitu ya, kalau misalnya ini udah dapat belum sih gitu. Karena jujur agak bingung sendiri dengan porsinya gitu. Takutnya terlalu kencang, takutnya juga kalau kekencengan harus dikurangin malah jadi kurang banget. Sampai ada satu adegan yang kita sempat berdebat di lokasi. Jadi waktu itu ada adegan yang Azam, Alia, Adam itu datang untuk ngelihat investigasinya udah sampai mana di rumah itu. Di situ saya, menurut suami saya terlalu banyak senyum. Nggak gitu polisi. Kalau menurut saya galak okay. Ya, iya. Tapi kalau tips saya ya. nggak senyum, muka saya antagonis banget, susah ya. Jadi kita agak berdebat tuh di situ. Jadi sementara adegannya udah selesai Mas Andi, baru diprotes sama dia. Kamu terlalu banyak senyum gitu. Itu nggak polisi. Aduh gimana ntar kali tadi gimana aja udah syuting ya. Tapi ya gitulah. Ada sedikit tantangan untuk saya memerankan peran Jihan ini. Dimana saya juga tahu kan karena membuat cerita ini, jadi dalam bayangannya tuh karakter Jihan harus seperti apa. Nah itulah beban terberat saya, istilahnya menciptakan karakter itu, tapi saya harus memainkannya itu takutnya nggak seperti yang digambarkan gitu. ya. Nah itulah tantangan terberatnya. Wow, saya minta tepuk tangannya. Biasanya perannya antagonis, protagonis, sekarang harus di tengah-tengah nih. Aduh, harus ada galaknya, harus ada baiknya karena keluarga. Oke, saya ke pemeran Ibu Moza. Ketika muda, di sini ada Natalie Zen. Halo. Wow, terlibat di film ini, punya peran yang bisa dikatakan sentral di akhir karena kita tahu itu emosional, bagaimana ketika kita di-drag lagi ke masa lalu anak-anak ini itu kan harus bisa menjaga emosi penonton ya. Nah, persiapan untuk Natalie seperti apa di film ini? Persiapannya sebenarnya karena aku harus memerankan peran Mami Mer di sini sebagai Ibu Moza. Jadi selama pas reading
aku tuh observasi kayak Mami Mary tuh terhadap anak-anaknya tuh seperti apa pembawaannya, mimik mukanya, senyum-senyumnya. Jadi kayak bener-bener pas di lokasi, even aku tuh lihat scene Mami pas syuting tuh kayak gimana, pas bareng sama Kak Aca, pas bareng masak soto sama Kevin, aku bener-bener kayak istilahnya kayak copy paste sebisa mungkin lah gitu, biar penonton tuh percaya kayak oh ini tuh mudahnya gitu loh. Walaupun kayak sebenarnya kayak pas pertama aku dipanggil buat peran Ibu Moza Muda tuh kayak mirip gak sih? Mirip gak sih sebenarnya gitu sih. Mirip ya, kita ngelihat tadi memang Mirip benar-benar gak? gesturnya ternyata itu ya, mengcopy ketika lagi di lokasi syuting, cari tahu senyum-senyumnya, jadi kebayang ya. Bunda cantik, bunda itu bunda manis ya, bunda pintar. Benar. Iya kan? Jadi semuanya Benar. dapat dan kita semua pun terbawa ya dengan peran dari Natali. Saya minta tepuk tangannya untuk Kak Natali yang ternyata perjuangannya luar biasa sekali memerankan Ibu Moza. Saya tentunya akan ke Tante Meriam Belina di depan. Yang dari awal sampai akhir membuat kita, Ibu perannya luar biasa sekali sebagai bunda. Bagaimana terlibat di film ini, satu sisi sebagai bunda yang harus terlihat kuat di depan suami, tapi bisa menjadi payung atau rumah untuk anak-anaknya. Bagaimana? Silakan. Selamat sore semuanya. Aku ada sedikit budek di telinga kiri. Terkoyak-koyak kah? Porak-poranda kah? Saya berperan sebagai seorang ibu tuh sangat menyenangkan sekali. Soalnya bagi saya tuh seorang ibu adalah satu kata adalah kasih. Kasih yang melibatkan semua cinta yang ada di dunia ini gitu loh. Jadi dia akan melakukan apapun demi anak-anaknya. Begitu aku dapat tawaran ini yang ada babi ibu, aku langsung terima. Apalagi aku belum pernah bekerja sama Mas Hani. Jadi suatu pengalaman yang baru lagi dan ternyata sangat menyenangkan. Tidak seperti cerita-cerita Mas Hani, katanya galak. Gak ada galak-galaknya kok. Mungkin juga karena kita juga manis-manis anaknya ya. Jadi ya suatu pengalaman yang luar biasa, dan yang saya dapatkan di film ini adalah keluarga yang sangat menyenangkan. Keju, Ikang, Abun, semuanya. Aca juga. Jadi ya memerankannya bagaikan piknik buat saya di judul ini. Jadi thank you again, saya bisa terlibat di judul ini. Dan tentunya ada sosok suami yang menemani. Yes, suamiku saya. Dan chemistry-nya dapat banget. Jadi Mas Siti mau ketawa lagi. Karena memang iya belum nanya udah langsung ke bawah lagi. Ini momen yang kalau kita lihat bagaimana syutingnya sebagai ayah Akbar di sini menjaga emosi ya, terutama ketika tahu istrinya sakit, lalu bagaimana nih anak-anak nih durhaka juga sama orang tuanya gitu, tapi nggak bisa menunjukkan emosi itu, lalu harus mengayomi sebagai ayah hingga akhirnya ditinggal. Karena kita tahu yang paling terberat ditinggal oleh pasangan. Dan dari Mas Ikang sendiri mungkin buat teman-teman media bisa disampaikan apa pesan yang Mas Ikang bisa sampaikan dari film ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Sehat? Iya. Iya. Wah, itu sehat bener. Happy ya semua ya. Terima kasih banyak udah bersusah payah datang ke sini, ketemu dengan kita. Gimana filmnya? Asyik? Bener-bener nangis juga, happy juga bener? Jangan lupa cerita-cerita nanti sama teman-temannya semua, saudara-saudara, karena ini film family yang pertama kali aku terima dan aku ngerasa sangat nyaman banget di sini karena ya pertama sama Mer ketemu lagi, pertama kali main film sama Meriam jadi sekarang. Dan ini luar biasa, dia bisa membuat suatu
kondisi di dalam keluarga ini menjadi benar-benar jadi hidup, jadi seperti keluarga beneran gitu ya. Dan kita langsung dekat, langsung ngeblend dan juga kerasa bener vibes-nya. Dan ya dapat anak-anak yang seperti ini, untung aku kan nggak punya anak laki-laki ya. Ya jadi aku punya anak 2 perempuan manis-manis, ini anak laki-laki 2 cakep-cakep, cuman ngeselin dua-duanya gitu loh. Gitu. Jadi di situ jadi wah peran akbarnya terbentuk ini, punya anak ini. Ya, benar sampai digampar segalanya gitu. Dan kan kita tadinya tuh ini keluarga kan sebenarnya sederhana gitu ya. Dia tukang soto yang benar-benar membangun keluarganya dari bawah sama istrinya, dan dia apapun berdua dia lakukan, dia sangat percaya dengan apa yang konsep keluarga yang dijalankan oleh istrinya lah gitunya. Emang tokoh sentral ini adalah ibu ya. Kalau kita kan biar gimana sama ibu itu adalah suatu hal yang paling kita sepakati untuk bisa kita jadiin contoh. Dan Maria melakukan itu dengan baik. Dia bisa kelihatan, kalau lagi ini kan katanya Badung ya. Tapi jadi kalau pakai hijab dia kelihatan solehah bener. Ya, benar ya. Kayak bisa begitu gitu. Aku kayak wah, jadi di situ aku langsung berubah gitu langsung. Wow, jadi benar-benar kayak ini tokoh ibu yang aku lindungi, yang dia punya permasalahan keluarga kita bangun sama-sama, tiba-tiba karena miskomunikasi terjadilah suatu hal yang tidak kita duga gitu loh. Nah ini kan sebenarnya bisa terjadi sama keluarga kita, bisa kan ya? Iya ya, ini wajar gitu loh. Karena kita melakukan segalanya buat anak, cuman dalam proses itu kita pikir kondisinya semua baik-baik aja. Dan diterimanya salah. Masing-masing anak punya problem sendiri-sendiri. Ya, anak ke-1, ke-2, ke-3 punya problem sendiri dan juga punya tekanan sendiri terhadap pekerjaannya. Disitulah mulai konfliknya. Itu asik. Dan juga pada saat istrinya mulai sakit, nah itu juga masalah karena istrinya Moza bilang dia nggak mau anaknya tahu. Jadi disitulah konfliknya dia, gimana caranya. Akhirnya anaknya marah sekali kan, kok ayah nggak kasih tahu ibu udah kayak begini. Ya dia harus menjaga komitmen seperti itu kan dalam kondisi seperti itu. Jadi konfliknya itu makin besar banget. Sampai suatu saat gitu lah. Nah di situ benar-benar gue seneng banget itu melakukannya itu tuh. Adegan rumah sakit itu ya. Enggak. Kevin ini udah kenal sama keluarganya juga. Jadi aku sama dia asik banget. Abun juga ngeselinnya, aduh dapat bener Abun. Bener-bener ngeselin Abun. Asli memang itu. Asli anak orang Arab kayak begitu emang. Nanti. Jadi ya, dan pada saat proses penguburannya itu juga aku ya, kalau dibilang gimana perasaannya ya, teman-teman tahu sendiri lah, aku dalam kondisi apalagi saat itu masih benar-benar masih secara emosional tuh masih ada melekat. Jadi emang ya nggak usah terlalu banyak acting lah, sepertinya seperti itu aja apa adanya emang. Ya mohon maaf kalau bisa jadi mengucurkan air mata gara-gara itu ya, tapi ya hitung-hitung olahraga ya, habis ketawa nangis gitu ya. Jadi ya inilah aku pikir jadi tontonan yang sebenarnya sangat-sangat berarti dan dibutuhkan oleh keluarga, apalagi nanti pada saat bulan puasa ya. Bulan puasa itu ke bulan kan kita ngariung ya, kita sama-sama kita mendekatkan diri lagi kepada keluarga. Nah ini saatnya kita saling mengkoreksi satu sama lain dengan nonton film ini, Ngabuburit. Betul. Jadi ininya momentumnya bagus sekali deh. Dan itu message yang paling utama adalah itu, nggak ada kata terlambat. Dan banyak sekali orang yang habis nonton ini pulangnya langsung dia melakukan perkataan kembali dengan anggota keluarga ya di situ. Gimana dengan kalian? Setuju kan? Setuju. Iya ya. Itu. Terima kasih Kak Hingkang, luar biasa sekali. Dan tadi apakah adegan yang di 207 itu kan bersama Kevin Julio itu menjadi adegan favorit seorang Kevin Julio? Nah, kita langsung tanya aja nih. Di film Titip Bunda di Surgamu berperan sebagai Adam, anak tengah yang katanya suka
dilupakan sama orang tuanya. Katanya gitu, kalau baca di thread juga kayak gitu sih banyak kan ya. Gimana Kevin sebagai Adam, prosesnya seperti apa, dan adegan favoritnya yang mana tuh kalau boleh tahu? Oke, sebelumnya selamat sore semuanya teman-teman media. Terima kasih banyak. Hari ini sudah. Kenapa sih? Mic-nya. Mic saya selalu bermasalah. Oke. Selamat sore semuanya teman-teman media. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih juga sponsor bajunya Mama Mer. Terima kasih Mami Mer. Bajunya anak Mer. Ini anak Mer. Iya ya. Oke, untuk Nggak cocok ya. udah jualan bajunya udah, ini mau ngomongin karakter. Bercanda. Oke, untuk jadi anak tengah sendiri di sini sebetulnya bisa dibilang pengalaman pertama juga untuk menjalankan karakter anak tengah di sebuah film gitu ya. Sebelumnya sih ada, cuman belum pernah jadi anak tengah, jadi kakak gitu. Tapi ini anak tengah tuh yang merasa kayaknya terjepit tapi dipendem ya di film ini sih sebenarnya gitu ya. Jadi merasa bahwa gue bisa ngelakuinnya semua sendiri kok, tanpa orang tua, tanpa bantuan kakak gue, tanpa bantuan adik gue, gitu-gitulah. Terus itu aku coba jalanin dari skenario yang ada, dari premis yang ada. Dan kalau mau ditanyain soal adegan yang menurut aku paling favorit, sebenarnya bukan yang ditampar, karena ditampar itu menyakitkan. Jadi sebenarnya itu di awal nggak kena dulu Om Ika. Gue bilang Om Ika kenain aja biar berasa Om gitu ya. Yang kedua kalinya kenceng banget. Jedar. Oke, terima kasih, emosinya sampai keluar pintu rumah sakit tuh. Dan keluar tuh benar-benar marah ya. Ya ampun. Iya, terima kasih ya. Habis itu nggak ngomong sama Mika seminggu kalau gitu. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau salah satu adegan favorit mungkin bisa dibilang yang justru aku sama kakak sama adek ya, sama si Dajjal satu nih, si Azam sama Kak Alia ya, di mana yang adegan kita di rooftop ya, kita berantem bertiga, kita debat karena salah ide gitu. Di situ kita jujur bertiga lumayan kayak guys, ini kita golden scene nih kayaknya nih, ayo coba kita obrolin dulu dong gimana ya biar mantep gitu ya. Bukan yang cuman bahan dari readingan doang gitu, kita emang sebelum kita take kita coba untuk merundingin lagi gitu, ini gimana ya enaknya ya tektokan seperti apa, karena itu sini panjang kan. Dan di rooftop bola, rooftop Semarang berisik ya waktu itu ya. Angeng mobil berisik banget, motor apa segala macem. Jadi ya dari cara kita menyampaikan juga ya harus bener ya, mudah-mudahan lah bisa nyampe ke penonton nanti, ke teman-teman media juga. Itu sih paling salah satunya. Oke, terima kasih Adam, si anak tengah. Sekarang kita ke anak bungsu di situ. Yang punya ide tapi diturutin ya kan. Ini dia ada Abun Sungkar yang berperan sebagai Azam. Betul. Yang tentunya chemistry-nya dapat banget ya sebagai anak bungsu, terus juga si paling sering disalahin sama kakak-kakaknya, tapi paling manja sama orang tuanya. Gimana membangun chemistry di keluarga ini, Abun? Selamat sore semuanya, terima kasih sebelumnya sudah hadir dan sudah menonton film kami. Mantap. Pertanyaannya tadi soal gimana bangun chemistry ya. Sebenarnya awal pertama kali reading tuh masuk ruangan kayak masuk abri, karena ada Takutnya sama maknya ya, bukan bapaknya ya. polwan asli nih kayaknya. Ini serem banget. Masuk ya. Karena yang bener serem banget, masuk ruangan tuh kayak bener-bener mau ditatar gitu. Padahal pas sudah reading aman, pas reading tuh gak gimana-gimana. Mami Mar tuh sekali nggak liatin dia. gak, bener biasa-biasa aja kita reading, ya udah normal-normal aja. Hari kedua tetap didiemin dong itu. Nggak diajak ngobrol sih, kan si anak kan nih kata aku gitu kan. Tapi alhamdulillah pas lagi reading paling dekat sama Bang Kevin dulu. Kita ngobrol dulu segala macam, terus dia ngomongin soal masa lalunya yang ya Allah. Kita ngobrol bareng, paling banyak tuh ngobrol sama Bang Kevin dari awal. Jadi mungkin cairnya dari situ sih, dari Bang Kevin dulu, terus ke Om Ikang, terus baru ke Mami Mer, baru ke Kak Aca gitu. Sebenarnya nggak susah sih, karena Mami Mer, Om Ikang, Kak Aca sama Bang Kevin juga membuka
membuka peluang untuk aku bisa masuk terus ngobrol gitu. Kayak yang dicuekin. Kalau kesannya dicuekin ya? Halo guys. Tapi kok ini kayak dingin ya kalian? Iya makanya. Karena acting ya. Rius udah beres soalnya film udah tayang nih. Bisa aja kali. Makanya jauh-jauh aja dipisah sama orang tuanya ya. Tapi kalau scene favorit untuk sebagai Azam ini yang mana? Aku sama kayak Bang Kevin di rooftop itu karena sakit lumayan nampar ini pipi ya. Oh iya. Awal Yang kan ada di ya sini. udah nyoba-nyoba aja kan kencang-kencang dulu. Udah oke, take 2. Take 3. Hasilnya cengeng banget katanya. Apa sih? Kok cengeng? Nah. Iya kan bisa ya. Nah. Ya gitu Mei. Gimana ini Gitu, bukan Mei, settingan ya? Jadi benar pas Cengeng ya. Tuh kan. laki-laki tuh boleh nangis teman-teman. Iya bener, gak ada sabunnya. Tapi setelah itu malah beneran sakit, jadi beneran biru minta S1 buat di sini beneran sakit banget, sumpah. Mas Ani, makasih ya udah di cut ketiga udah beres sih. Untuk kalau keempat Untung aja kayaknya kalau nggak disuruh ulang kan. keempat ke rumah sakit kayaknya gitu. Oke, saya minta tepuk tangan ya Terima untuk kasih. Abun dan scene favoritnya. Baik, sebelum saya lempar pertanyaan untuk teman-teman media, tentunya ini untuk semua jajaran cast dan juga kru, karena film ini sendiri kita tahu merupakan film yang hangat, sebuah film yang sangat relate dengan keluarga. Kita tahu di bagian awal film tadi sangat bagus narasinya. Ini bukan cerita nyata, tapi ini sangat dekat dengan kita semua. Ini nyata terjadi untuk kita semua di keluarga, di mana saja kalau kita lihat, kita pasti punya seseorang yang kita pengen ajak ngobrol, tapi kita susah. Nah, saya mulai dari Natali, nanti kita boleh bergeser terus mic-nya, boleh dikasih ke Kak Natali. Kak Natali, apa yang ingin disampaikan tentunya untuk orang di luar sana, orang tersayang untuk Kak Natali, jika ternyata ini adalah Ramadan terakhir? Seru banget, kita harus bergeser. Seru banget. Jika ini adalah Ramadan terakhir, kita harus mengungkapkan semuanya agar tidak terlambat seperti film ini. Apa yang ingin disampaikan untuk seorang Natali bagi orang tersayang, keluarga tersayang? Keluarga tersayang mungkin lebih ke orang tua dulu kali ya. Kalau buat orang tua, aku bakal ngomong terima kasih sudah membesarkan dan menyayangi aku sejak kecil sampai sekarang. Emang anaknya kadang bandel, cengeng iya, batu iya, nggak nurut terus iya, tapi aku sayang banget sama mami sama papi aku. Pokoknya terima kasih. Aku sayang banget sama orang tua dan sampai ketemu lagi di dunia atas sana. Baik, terima Gitu kasih sih. Kak Natali. Kita ke Mas Dono. Jika ini adalah ternyata Ramadan terakhir sama orang tersayang itu, siapa dan apa pesannya? Saya mau cerita sedikit aja. Jadi ketika teman-teman membaca ini bukan kisah nyata, tapi ini terjadi pada kita semua, itu idenya Pak Rajes. Jadi waktu nonton pertama Pak Rajes bilang sama saya, Don kayaknya dibuka sama itu deh untuk pengantar. Dan ternyata memang manis sekali Pak. Makasih Pak Rajes. Jadi film ini terasa begitu manis. Apa yang saya ingin ungkapkan jika ini adalah Ramadan terakhir adalah apa yang tertulis di ending cerita, bahwa sampaikan salam kami untuk Bunda di hidupmu. Peluk erat, bisikan cinta sebelum usai waktumu bersamanya. Itu mengingatkan para penonton sekalian, juga ngingetin saya bahwa mumpung masih ada waktu, itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih Mas Dana, silakan Mas Hani. Saya ingat ibu saya yang sekarang tinggal di panti jompo dan hanya seorang diri karena keluarga saya meninggal semua, tinggal saya dan ibu saya. Buat saya, mengenang ibu saya adalah mengenang sebuah perasaan cinta yang sangat luar biasa, di mana saya melihat bagaimana saya bandelnya, bagaimana saya keras kepalanya, bagaimana saya suka memberontak, tapi ibu saya selalu sabar
dan sampai terakhir tinggal di panti jompo pun sendirian ya, karena membiarkan saya untuk tumbuh, untuk menjadi seseorang tanpa merintangi saya sama sekali. Buat saya sesuatu yang sangat luar biasa. Saya ingin menangis kalau saya mengenang ibu saya, tapi jejak ini saya tinggalkan di film ini sebagai rasa saya, cinta saya kepada ibu saya dan kepada semua orang yang mencintai saya dengan penuh kasih, yang saya seringkali melupakan mereka, tapi mereka selalu mencintai saya. Saya kagum terhadap orang-orang yang penuh cinta. Terima kasih atas itu semua. Terima kasih Mas Hani. Sekarang Mbak Rajes. Terima kasih. Walaupun ditanyain kalau ini Ramadan terakhir, tapi yang saya mengatakan ke orang tua, ini Ramadan terakhir mungkin di sini, tapi kita lanjut di sana, di surga. Keluarga yang pilih Tuhannya. Kita boleh pilih teman, pilih pasangan, tapi pilihan yang paling utama yang dipilih Tuhan itu adalah keluarga. Berarti kita nggak bisa dipisahkan. Di sini ya kita lanjut di sana. Berarti walaupun saya minta maaf kepada orang tua, tapi bagi saya ini bukan Ramadan terakhir. Kita pasti akan ketemu di sana. Terima kasih. Baik. Zora? Oke, sedikit cerita nih ya, sedikit aja. Saya ingat sekali sebelum papa saya meninggal. Jadi ada satu masa di mana kita itu setiap tahun, setiap Ramadan kan selalu kumpul, pasti kumpul. Papa mama saya selalu bilang ke saya, selama papa mama masih ada, setiap Lebaran kamu harus pulang. Jadi itu waktu saya mau nikah, saya juga bilang ke dia, setiap Lebaran kita wajib pulang. Jadi setiap Lebaran itu kita selalu kumpul, entah kita pulang kampung atau kita pergi jalan-jalan. Saya ingat setahun sebelum papa saya meninggal, papa saya bilang gini, ini Ramadan, papa happy banget kita bisa kumpul. Tahun depan sepertinya papa nggak akan bisa kumpul lagi. Itu saya udah merasakan bahwa oke, apa yang dia ucapkan itu akan terjadi. Jadi di situ saya ngerasa bahwa kalau ini menjadi Ramadan terakhir untuk saya, karena masih tinggal ada mama ya, jadi saya hanya akan bilang apapun akan saya lakukan untuk mama saya, untuk membahagiakan dia, apapun. Jadi sebisa mungkin apa yang dia mau, selagi saya bisa, saya nggak peduli dengan apapun, saya akan lakukan. Jadi I'll do anything for you, ma, as long as I can. Jadi apa ya, itu intinya adalah lakukan yang terbaik untuk orang tua kalian selama masih ada waktu. Karena ketika itu udah nggak ada, itu hanya akan jadi kenangan dan penyesalan seumur hidup kita. Jadi itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ada Abun di sini, apa kira-kira ingin disampaikan untuk orang di luar sana jika ini adalah Ramadan terakhir bersama orang yang disayang? Aduh, apa ya? Buat mama kali ya. Buat mama, karena aku dekat banget sama mama. Mau minta maaf aja, sama mau bilang makasih. Minta maaf karena lagi bandel-bandelnya. Maksudnya bandelnya bukan yang gimana-gimana ya, maksudnya bandelnya lagi jarang ngabarin mama karena fokus sama kerjaan. Padahal sebenarnya bisa aja di waktu manapun pasti bisa aja buat ngabarin mama. Minta maaf untuk itu. Sama lagi jarang pulang juga minggu ini karena ini tahun pertama tinggal tanpa mama karena mama lagi di Bogor sama orang tua, sama keluarga yang lain. Tahun pertama aku hidup sendiri di Jakarta, terus makanya lagi jarang-jarang pulang juga karena kerjaan. Terima kasih karena sudah mau mengerti dan sudah support aku dari kecil sampai sekarang. Gitu aja. Terima kasih. Baik, dari Ibu Moza di sini, karena sebelum dijawab dari POV itu mungkin juga ditambahkan pesan kepada orang-orang di luar sana jika berada di momen seperti film ini, dan ini adalah Ramadan terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk mereka? Kalau saya adalah manusia yang cukup eksplosif ya dalam memberi
membagi rasa. Jadi saya cinta nggak akan tanggung-tanggung. Saya minta maaf juga akan tulus. Saya marah pada saat itu dan langsung memaafkan. Jadi bagi saya nggak akan tunggu sampai Ramadan terakhir. Saya akan menikmati hidup saya sebisa mungkin pada saat itu dan setiap saat. Jadi di saat itu juga saya akan bilang I love you pada orang yang saya cinta. Saya akan minta maaf pada orang yang saya salah. Saya nggak akan nunggu sampai Ramadan terakhir. I do it now. Silakan Kang Ikang. Ya, pertanyaannya sulit masing-masing dengan pengalaman pribadinya pastinya. Tapi saya harus jujur karena udah mengalami satu hal yang paling berat sekali dalam hidup saya dan aku mau nggak mau harus terima itu, ya karena emang itu yang terbaik. Dan aku harus memahami itu. Jadi sekarang aku bisa memberikan suatu kata-kata bijak sama teman-teman bahwasanya hidup ini adalah tempat untuk meninggal, tapi nanti di akhir sana adalah tempat untuk tinggal. Jadi banyak-banyaklah kita, berapapun usia kita, apapun usaha kita, melakukan usaha-usaha supaya hidup kekal kita di sana itu menjadi lebih berarti daripada dunia yang hanya sementara ini gitu. Itu aja sih. Terima kasih Kang Ikang. Silakan Kevin. Kalau ngomongin Ramadan terakhir sebenarnya sih udah melewati Ramadan. Ya maksudnya dengan almarhum dulu sama. Jadi sebenarnya kalau Ramadan tuh biasanya aku selalu pulang kampung ke Bandung gitu, ke Lui Gajah. Itu hal yang selalu aku kangenin sih sama papa, sama nenek gitu. Terus pesan apa yang mungkin Kevin bisa share ke teman-teman? Pesannya mungkin ya coba kita relatein dengan film ini aja sih, bahwa cobalah di luar sana yang susah untuk komunikasi dengan orang tua, selagi orang tua masih ada, coba dicoba untuk disampaikan. Itu aja sih, thank you. Terima kasih tepuk tangan teman-teman untuk jajaran cast dan juga kru dari film Titip Bunda di Surgamu. Dan tentunya kita akan lempar pertanyaan untuk teman-teman media yang akan langsung dipilih oleh teman saya. Oke, silakan, boleh? Ya, silakan Kak. Halo, perkenalkan nama aku Sasa dari liputan6.com. Pertanyaan aku untuk Mbak Miriam. Mbak Miriam juga harus memerankan sosok ibu yang sedang menderita penyakit ya di sini. Apakah ada persiapan atau arahan khusus yang diberi Mas Hani untuk memerankan fase ini dalam hidup Ibu Moza? Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Sasa. Kita langsung dijawab aja ya. Silakan. Dalam film ini kita sering ngobrol ya, terutama waktu reading ya, fase-fase yang kita lewatin gitu loh. Ini sakitnya sampai di mana dan apa gitu loh. Jadi ya kerjasama sih sebenarnya. Persiapannya adalah kita nggak bisa mempersiapkan diri dengan sendiri, selalu mesti dengan teamwork, kerjasama. Situ aja, banyak diskusi. Kerjasama dan banyak diskusi. Oke, saya lempar lagi ke teman-teman media. Silakan mic-nya boleh. Udah? Sini. Oke, silakan. Selamat sore, saya Winda dari popbella.com. Aku mau nanya ke Om Ikang. Di sini kan tadi sepertinya udah sempat di-mention ya, kalau di sini kan nanti ada adegan di mana Ayah Akbar itu kehilangan kontrol, kemudian emosi dan akhirnya menampar Adam. Padahal sebenarnya itu hal yang nggak pernah dilakukan di dalam keluarga kayak gitu kan. Sulit nggak sih ketika memerankan adegan itu? Terus gimana persiapannya sama Kevin sendiri mungkin? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Kang Ikang. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya
yang terjadi di balik layar itu saya protes pertama ya sama penulisnya Mas Dono ini, karena menurut saya dia wajar kalau saya tampar karena kelewatan gitu loh, dan nggak usah minta maaf gitu loh, karena biar gimana seorang bapak itu kan dia kepala keluarga, dia punya dedikasi dan bertanggung jawab dalam melakukan itu supaya dia tahu mana yang benar, yang salah gitu loh. Di situ saya lama akhirnya saya paham terhadap maksudnya Mas Dono ini, kene dengan ada pihak keluarga di sini. Si ibu ini sangat membela anak-anaknya gitu loh. Kita nggak seperti itu keluarga kita, kata ibunya ngomongnya seperti itu. Jadi nah dari situ si bapaknya memang luapan daripada dia menggampar anaknya, memang itu benar-benar luapan emosional yang sangat ini banget gitu loh, aksi yang sangat dia lakukan dengan sadar. Tapi begitu si ibunya ini sebagai tokoh sentral yang menyatakan seperti itu, dia langsung mengafirmasi lagi bahwasanya emang ini bukan solusinya ini. Ya, tidak seperti itu. Kan habis itu juga ada adegan yang dia datang satu-satu ke anaknya, bapaknya ikut, bapaknya dicuekin, dan ini masih marah banget ya. Akhirnya si ibu kasih kode, udah minta maaf Pak. Nah, itu kan sebenarnya dia sangat melawan harga diri dia sendiri, tapi dia mengafirmasi bahwasanya sebagai orang tua sekarang itu memang harus banyak melakukan banyak dialog gitu, banyak melakukan renegotiate lagi sama anak terhadap prinsip-prinsip yang dia pegang itu yang dilakukan gitu. In Adamnya. Oke. Adam, mungkin ada tambahan ketika adegan itu ada emosi yang tahan atau diskusi apa sebelum adegan itu? Enggak sih, sebenarnya lebih kepada kayak ngalir aja sih sebenarnya dari scene itu ya, karena kan waktu ngejalanin scene itu ada Mami Merah juga gitu di sana, jadi kayak sekali berjalan run terus habis itu biar nggak dibuat-buat aja gitu. Biar ngalir bagaimana emosi mungkin itu aku tambahin di ya. situ dia marahnya kan pada saat dia nyalain ibunya. Nah, jadi itu ya. Gitu. Oke, dan satu pertanyaan terakhir saya akan buka untuk silakan. Halo, selamat sore. Perkenalkan saya Midi dari media Maumu. Ini tadi kan ada pesan terakhir ya, film ini kan bawa pesan bahwa sampaikan salam kami untuk Bunda di hidupmu, peluk erat bisikan cinta sebelum usai waktumu bersamanya. Baik untuk dari Alia, Adam dan Azza ya. Dan ini dalam proses mendalami karakter, apakah ada momen yang membuat kalian ingin segera pulang dan memeluk ibu kalian? Terima kasih. Boleh spesifik buat siapa? Mau buat cast semua? Ya, buat Ya, untuk anak-anak. buat anak-anaknya. Oke. Silakan dari Bungsu dulu kali ya. Nah, Bungsu dulu boleh. Azam. Adegan kayaknya adegan waktu kita semua tahu kalau ibu punya penyakit sih, karena sebelum itu kan kita kayak nggak udah aja gitu ngelakuin ini membuat kemauan kita masing-masing, kebutuhan kita masing-masing, tapi setelah tahu kalau ibunya sakit itu kalau terjadi di hidup aku langsung peluk sih, nggak basa-basi sih. Jadi kayaknya adegan itu yang bisa bikin aku, aduh ngapain sih tadi, kita ngapain sih. Oke. Satu lagi, sini ada kakak Adam. Sorry, tadi Adegan yang pertanyaannya paling itu nggak sih? Adegan emosional, iya adegan yang paling emosional yang akhirnya ngebuat kamu rindu terus pengen bertemu. Oh iya dan- itu benar-benar ya. Iya kan? Benar. Adegan yang itu kalau untuk Iya, kalau versinya Abun. Kalau saya, versinya Kevin. Kalau Anda apa kalau Anda? iya saya deket banget. Ya cuman dari film ini Om Ika Dari saya film jadi ini yang ngebuat belajar kayak gitu. aduh pengen untuk meluk gitu. Eh, Angikang nih. saya anak tengah sih nggak pernah diperhatiin, jadi Kalau dialog, dingin terus gitu loh. Kalau dialog mas. Ya tapi mungkin yang paling berasa banget yang ketika jadi agak halu kali ya, kok ibu udah nggak ada gitu sih, paling itu doang sih, yang lagi masak sendiri gitu. Itu sih paling ngerasain.
Oke, pertanyaan terakhir dan jawaban dari Kevin ini ternyata harus menutup tentunya rangkaian Q&A, tapi teman-teman